Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran tematik. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman kelas 5 semua, mari kita belajar tema 5.2 Udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3 Memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Kemarin kita sudah bahas pembelajaran 1 sampai 3. Usaha untuk memelihara organ pernafasan. Menghilangkan penyebab penyakit pernafasan dari kehidupan kita merupakan usaha memelihara kesehatan alat pernafasan. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk memelihara kesehatan alat pernafasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membebaskan lingkungan sekitar dari pencemaran udara. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan dan memelihara tanaman di lingkungan sekitar. Yang kedua, memperbanyak ventilasi udara di dalam ruangan. Ventilasi udara akan membantu proses pertukaran udara. Untuk orang yang sering bekerja di dalam ruangan, bukalah udara atau bukalah jendela di siang hari agar pertukaran udara lebih lancar. Yang ketiga, melakukan olahraga secara rutin. Olahraga akan membantu kinerja paru-paru untuk meningkatkan kapasitasnya dalam proses menghirup dan menahan udara lebih lama. Berolahraga juga dapat membantu melancarkan peredaran darah sehingga penyebaran nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh lebih lancar. Yang keempat, menarik nafas dalam-dalam secara rutin. Proses tersebut akan membantu paru-paru bekerja lebih optimal sehingga tidak terjadi kekurangan oksigen. Semakin banyak pasokan oksigen ke paru-paru, maka paru-paru akan semakin sehat. Yang kelima, memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Kedua jenis asupan tersebut mengandung banyak antioksidan alami yang berguna untuk menangkal radikal bebas yang memicu kerusakan organ tubuh. Yang keenam, istirahat dengan cukup. Salah satunya dengan tidur. Tidurlah selama 6-8 jam per hari. Saat tidur, sistem kekebalan tubuh kita akan meningkat. Selain itu, proses regenerasi sel juga terjadi saat tidur. Tidur berkualitas akan membuat tubuh kembali bugar pada saat bangun. Yang ketujuh, menggunakan masker saat berpergian. Jika kalian berpergian menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki, gunakanlah masker agar asap kendaraan bermotor atau debu tidak masuk melalui organ pernafasan. Yang kedelapan, tidak merokok dan tidak bergaul dengan perokok. Bergaul dengan perokok berarti ikut menghisap asap rokok secara tidak langsung atau disebut dengan perokok pasif. Perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok. Merokok terbukti menyebabkan berbagai penyakit, termasuk penyakit organ pernafasan. Ribuan toksin yang ada dalam rokok akan tertimbun di dalam paru-paru dan menyebabkan kinerja paru-paru tidak optimal. Yang kedelapan, jangan minum minuman beralkohol. Minuman beralkohol terbukti dapat menyebabkan kerusakan organ dan menyebabkan sesak nafas. Baik, kita akan belajar di muatan IPS, macam-macam jenis profesi atau pekerjaan. Yang pertama adalah petani.
Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah. Dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Sebagian besar penduduk pedesaan bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang dihasilkan bermacam-macam. Adapun hasil pertaniannya antara lain adalah jagung, padi, kedelai, ubi jalar, singkong, dan sayuran. Petani mendapatkan penghasilan setelah menjual hasil panennya. Petani di daerah dataran rendah biasanya menanam padi dan palawija. Petani di daerah dataran tinggi atau di pegunungan biasanya menanam teh, sayuran, dan buah-buahan. Yang selanjutnya adalah pedagang. Pedagang adalah orang yang melakukan jual beli barang. Pedagang bekerja di pasar, toko, atau warung. Ada pula pedagang yang berdagang dengan cara berpindah tempat, misalnya pedagang asongan dan pedagang kaki lima. Sekarang juga banyak pedagang online. Jenis dagangan yang dijual antara lain pakaian, alat-alat pertanian, barang elektronik, pupuk, bahan bangunan, dan juga makanan. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Penduduk menjual dan membeli barang di pasar. Kegiatan itu disebut dengan jual beli, misalnya makanan dari tumbuhan dan hewan. Yang selanjutnya adalah guru. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Misalnya, guru IPA, IPS, matematika, PKN, olahraga, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Guru mengajar siswa di sekolah. Guru mengajar dari jenjang TK hingga universitas. Pengajar di universitas disebut dengan dosen. Guru disebut juga pahlawan tanpa tanda jasa. Yang selanjutnya adalah dokter. Dokter adalah orang yang pekerjaannya memeriksa dan mengobati orang sakit. Dokter bekerja di rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan. Dokter ada yang berpraktek di rumah. Dokter yang khusus menangani penyakit gigi disebut dengan dokter gigi. Dokter yang menangani kandungan disebut dengan dokter kandungan. Dokter yang mengobati orang sakit kulit disebut dengan dokter kulit. Dokter selalu siap sedia menangani berbagai penyakit yang diderita masyarakat. Nah, yang terakhir adalah arsitek. Arsitek adalah ahli pembuat rancangan bangunan. Baik, kita akan belajar di muatan PPKN, yaitu tanggung jawab di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah rukun dengan tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Tetangga adalah keluarga dekat kita. Dengan tetangga kita harus hidup rukun, menjalin hubungan baik dan kerjasama. Kita harus bergaul dengan mereka tanpa memandang perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan berupa ras, suku, agama, dan kekayaan. Semuanya sama sebagai warga masyarakat. Bergaul dengan ikhlas dan tulus, menyapa dengan ramah, menolong tetangga dan aktif dalam kegiatan masyarakat adalah contoh bergaul dengan masyarakat. Hal itu akan memperkuat persatuan masyarakat. Persatuan masyarakat menjadi modal persatuan bangsa. Yang kedua adalah tolong-menolong dalam bermasyarakat. Menolong orang lain adalah perbuatan mulia. Memberi pertolongan kepada orang lain harus dengan ikhlas, tanpa pamrih atau mengharapkan imbalan. Kita dapat menolong orang lain menggunakan apa saja yang kita miliki. Misalnya sekarang ini di negara kita banyak terjadi bencana. Di daerah bencana, banyak orang kehilangan harta benda, rumah, pakaian, dan bahan makanan. Orang-orang di daerah bencana harus mengungsi. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kita, dapat membantu dengan menyumbangkan bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Menolong orang lain tidak harus menunggu bencana alam terjadi. Kapan saja dan di mana saja dapat menolong orang lain. Misalnya, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, menolong tetangga yang terkena musibah, dan sebagainya.
Jadilah anak yang ringan tangan, suka membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Yang selanjutnya adalah memahami akibat tidak bertanggung jawab. Di sekolahmu ada siapa saja? Ada kepala sekolah, guru, siswa, dan penjaga sekolah. Bagaimana jika semua orang di sekolahmu tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing? Apa yang akan terjadi? Tentu kehidupan sekolah akan menjadi kacau dan tidak tertib. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu. Sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Cara melakukan pembiasaan sikap yang baik adalah yang pertama, menyadari akan beratnya tugas yang kita emban. Misalnya, tugas sebagai pelajar menuntut kita untuk belajar giat. Yang kedua, menyadari bahwa kita tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, kita dituntut untuk bertanggung jawab dengan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab. Misalnya, merugikan orang lain, mengecewakan orang lain, dan seterusnya. Yang keempat, berani mengakui kekurangan diri sendiri. Orang yang berani mengakui kekurangan dirinya akan bersikap lebih rendah hati dan bersikap tanggung jawab. Yang kelima adalah siap menerima resiko tindakan kita. Orang yang siap menerima resiko atau akibat dari tindakannya akan berusaha bersikap bertanggung jawab. Baik, kita akan belajar di muatan SBDP. Barang bekas yang masih bisa bermanfaat. Yang pertama adalah kantong kertas. Kalau kamu belanja terus mendapatkan kantong kertas, jangan buru-buru membuangnya. Kantong kertas bermanfaat buat kamu, terutama saat musim penghujan. Robek kantong kertas menjadi beberapa bagian, kemudian masukkan ke dalam sepatu yang basah akibat kehujanan. Kertas tebal ini akan menyerap kelembapan dengan baik sehingga lebih cepat kering. Perlu kamu ketahui, fungsi kertas tebal kantong ini berbeda dengan koran. Kertas kantong tidak akan memindahkan tinta ke kain basah dan juga tidak akan meninggalkan noda. Yang kedua, pecahan tegel, ubin, genteng, dan sejenisnya. Jika kamu mempunyai barang pecah belah di rumah seperti tegel, ubin, atau genteng, jangan langsung dibuang. Jadikan pecahan benda-benda itu menjadi hiasan yang baru. Misalnya saja hiasan pot yang berwarna polos, jalan setapak yang menghiasi taman depan rumah, atau hiasan dinding. Tentu saja cara ini membutuhkan selera seni dan kreativitas dari dirimu. Yang ketiga adalah minyak goreng bekas. Selesai menggoreng lauk, pastikan kamu tidak membuang minyak bekas atau jelantah. Kamu bisa menggunakannya untuk membuat engsel pintu supaya tak serat dan berderit lagi. Caranya adalah dengan mengoleskan jelantah menggunakan kapas ke engsel pintu. Yang keempat adalah jerigen. Kamu pasti familiar sama benda satu ini kan? Biasanya dijadikan wadah untuk minyak goreng atau minuman tertentu. Nah, daripada kamu membuangnya, lebih baik diubah menjadi tempat pensil ataupun vas bunga ataupun menjadi sekop mini, gunting beberapa bagian seperti gambar. Yang kelima adalah karton gulung bekas tisu. Kalau kamu suka menggunakan tisu gulung, pasti ada kertas karton di dalamnya. Jangan buang kertas karton di dalamnya. Kertas karton gulung itu bisa kamu gunakan kembali dan hiasi untuk meletakkan beberapa benda. Kamu bisa menggunakannya sebagai wadah pensil, alat lukis, peralatan dapur, kabel charger laptop ataupun handphone. Bahkan bisa juga untuk menaruh sepatu jika lubang kartonnya itu lebih besar. Kalian bisa lihat di contoh gambarnya.
Yang keenam adalah pengait bungkus roti. Kamu yang hobi makan roti, jangan buang pengait bungkusnya. Kamu bisa menggunakan pengait bungkus roti tersebut untuk merapikan kabel-kabel yang kamu gunakan supaya tidak semrawut dan menimbulkan bahaya. Baik, sampai di sini pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.